Semoga semoga ada yang bisa diajak diskusi ya. Oke, halo guys. Halo, halo, halo. Is there anyone? Is there anyone? Is there anyone? Nope. Oke, Bal. Aku butuh pendapat kok, Bal. Nggak tahu ya. Aku sebenarnya kayak butuh pendapat kalian semua sih untuk nggak tahu ya. Aku baru pulang. Ceritanya gini. Aku baru pulang. Terus kayak oke. Jadi aku baru pulang, terus kayak aku tadi sebelum pas baru pulang aku mau mandi kan. Terus aku pas mau mandi itu sempat ngecek TikTok dulu. Terus pas aku ngecek TikTok terus kayak aku ngecek komen-komen yang video yang terakhir kali aku upload. Terus tiba-tiba adalah kepikiran ide gitu kan, kayak jadi gini, for context, si video kemarin tuh aku kayak ngebahas tentang pada intinya kita semua ini harus punya mentor gitu kan. Sebenarnya itu kayak tiba-tiba aku pikir pas bikin video TikTok itu kayak karena mentorku lagi ada di dekatku waktu itu. Terus kayak kenapa nggak aku ngasih insight ini kan ke yang lain gitu. Dan ternyata pada bagus gitu, banyak yang komen juga gitu kan, kayak pada nanya. Dan aku kepikiran pas aku ngebaca komennya, banyak yang banyak yang kayak ternyata memang aku tuh mikir kayaknya udah banyak deh orang yang punya mentor gitu kan, kayak dan ternyata pas di komen tuh banyak gitu yang belum tahu cara untuk nge-reach out orang gitu kan, untuk kayak nanya-nanya ke orang. Nah, terus aku kepikiran, oke, aku kayak punyalah teman-teman yang kayak, kan aku juga ada semester akhir gitu kan, in which aku kenalanku itu lumayan banyak yang kayak lagi intern, atau let's say mentor-mentorku yang kayak mereka udah ada di company yang oke gitu. Nah, terus aku mikir kenapa enggak aku kayak jadi pihak ketiga lah gitu, kayak untuk ngebantu kayak teman-teman yang belum punya itu pada akhirnya punya gitu, kayak melalui platform yang sekarang aku punya gitu. Kayak sebenarnya nggak gede-gede banget sih platformnya, tapi at least this platform itu tuh bisa bantu orang gitu kan. Nah, aku butuh insight kalian gitu loh, kayak apakah sebenarnya tuh orang-orang tuh butuh itu atau enggak sebenarnya gitu. Terus itu yang pertama. Jadi kayak aku jadi pihak ketiga untuk ngebantu. Jadi kayak rasanya kayak gini, sistemnya tuh bakal sistem tuh bakal kayak gini. Jadi aku bakal kayak approach my mentor and my friends. Terus kayak, lu mau nggak kalau misalnya jadi mentor untuk orang-orang yang tiba-tiba ngechat lu gitu misalnya. Terus kayak, oh let's say mereka mau gitu kan, yaudah aku bakal taruh nama mereka di spreadsheet atau di dashboard gitu. Nanti aku bisa bikin dashboard sendiri kayak di website gitu. And then nanti kalian kalau misalnya memang butuh, ya kalian tinggal kalian tinggal masuk ke situ terus reach out mereka gitu, kayak just say kayak, oh kak aku dapat your contact dari Arifin gitu misalnya, karena mereka juga udah pasti aware gitu kan kalau misalnya kontaknya mereka aku share. Oke. Boleh, tapi jangan overdo buat buka apa aja platformnya, tapi jangan sampai membandingkan. Iya sih, sebenarnya iya sih gitu kan, karena kayaknya at the end of the day ini bakal dilakuin sama aku sendiri gitu. Jadi pasti bakal, ya agak overburden sih, bakal capek gitu sebenarnya. Tapi nggak juga sebenarnya, kayak aku masih bisa kayak ngakalin, kayak minta teman, atau kayak misal ya semester atas sih sebenarnya iya. Cuma kayak I don't know why, tapi kayak bener-bener bisa kayak ngebantu orang gitu loh. Ada kayak ada satisfying feeling gitu kalau misalnya bisa bantu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kayak kayak aku sendiri tuh
aku sendiri tuh bisa aja kayak ngasih insight untuk apa namanya, ngasih insight untuk teman-teman gitu, kayak untuk hal-hal yang mungkin masih di dalam scope-nya aku gitu kan. Kayak misalnya organisasi atau misalnya consulting tentang dunia-dunia seperti itu, aku mungkin masih bisa, dan kayak just feel free untuk tanya ke aku gitu. Tapi kalau misalnya udah di luar scope aku, ya itu gitu caraku untuk cara sebelumnya tadi ya, yang opsi pertama untuk ngebuat platform itu gitu. Dan apa ya, ya ha- opsi yang kedua, apa ya, kayak strategi yang kedua ini adalah kayak lebih ke aku tuh kayak pengen encourage teman-teman, kayak kalau misalnya memang ada pertanyaan, kalau masih kayak, kalau berpikir kayak oh kayaknya Arifin masih bisa jawab ini, ya udah just ask me di kolom chat gitu. Tapi gimana caranya ya? Aku juga kayak masih bingung sih. Vicky yang bakal bantu banget, iya kan? Aku juga kayak mikir gitu, kayak aku juga ngerasa terbantu gitu loh, karena kayak ngerasa terbantu banget malah gitu, kayak kalau misalnya nggak ada mentorku mungkin aku nggak bisa ada di posisi saat ini. Gitu. Sebagai masih yang OT wajib intern, jujur itu sangat membantu sekarang, iya kan? Kayak nih, sebenarnya kayak for your information, aku tuh dapat 2 internku terakhir itu karena mentorku gitu, kayak karena teman-temanku, karena relasiku sebenarnya. Kayak kalau misalnya kalian bilang kayak oh relasinya Arifin adalah orang tuanya, kayak familynya, no, it's not. Kayak aku dapat itu tuh dari organisasi, aku dapat tuh dari temannya teman-teman dan teman gitu. Kayak jadi emang kayak nge-develop dari nol banget, dari zero gitu. Jadi kayak makanya aku juga mau ngasih tahu insight itu juga gitu loh ke teman-teman. Tapi ya I don't know, mungkin itu bakal bisa ditaruh di video gitu ya. Tapi kalau misalnya personalize, aku kayak pengen nge memperluas gitu loh untuk kalian. Lebih ke lembaga aja, reach out, bikin tim, ide kau bagus, eksekusi jangan sampai bikin capek. Iya, tapi menurutku kalau misalnya kayak ngebikin lembaga itu butuh much effort dibanding hal yang kayak sesederhana ini gitu. Kayak ya udah aku cuma bikin satu platform in which itu kayak bisa di kayak automate sementara pakai AI. Jadi semuanya tuh misalnya gini nih, logic sederhananya ya. Logic sederhananya adalah kayak oh nih ada di platform ini itu ada kontak-kontak yang bisa di reach out gitu kan. Terus kayak yaudah mereka tinggal reach out, terus nanti di dashboard itu tuh juga bakal ada kayak how to reach out, atau kayak misal apa gitu kan. Nah terus apa lagi ya, paling gitu sih kayak ya masih 2 hal itu yang masih baru kepikiran sekarang. Jadi kayak bisa di automate gitu loh. Terus kayak pun nanti aku tuh pengen nunjukin juga gitu kan, untuk nge-encourage orang lain juga. Jadi pasti ada testimoni gitu. Jadi aku pengen testimoni itu paling kayak apa namanya, actively diisi oleh para orang yang sudah merasakan impactnya gitu, atau let's say kayak orang yang sudah dibalas gitu misalnya. Jadi kayak aku juga mau berharap kalau teman-teman yang menggunakan ini itu juga ngasih testimoni yang baik gitu. Jadi kayak orang-orang di luar sana itu juga kayak apa ya, kayak aware kalau misalnya platform ini ada, dan makin banyak orang yang bisa memanfaatkan gitu loh. Jadi itu sih. Atau yang kedua, aku juga kayak gimana caranya bisa nge-scale up si number of mentornya gitu kan. Karena kayak logikanya kalau misalnya kalau apa ya, number of customernya udah tinggi, pasti kayak supply untuk mentornya juga butuh nambah kan. Dan kalau misalnya aku kerja sendiri, kayak dari kenalanku aja itu nggak cukup gitu. Jadi kayak aku juga pengen kayak si customer itu juga kayak, kak aku kenal ini, boleh nggak ditaruh ini juga di platform ini. Jadi kayak passively aku juga kayak bisa naruh kontaknya mereka tanpa perlu reach out orang yang jauh lebih banyak gitu loh. Jadi gitu sih. Jadi sistemnya tuh kayak bisa di automate sebenarnya. Ya yeah. Oh thank you Bal, ya kan. Oke, thank you bro. Terus Arifin udah nikah belum? Gila. Aku masih masih kuliah. Ya bukan customer sih. Sorry, Iqbal ngecat aku kayak jangan pakai customer. Tapi kayak logically itu apa ya, lo customer tapi sebenarnya bukan customer gitu, kayak participant atau misalnya kayak user. Ya user lah, user tuh bagus. Kenal Kafka enggak? Aku pas Platnas Geo itu
1 tahun sebelum Kafka. Jadi nggak kenal, misalnya nggak pernah ketemu gitu pas Planet Geo. Ya aku kalau kalian tahu Nares pertama kali Igio, nah itu aku setangkatan sama Nares. Saat yang sama kayaknya lumayan banyak juga yang bakal senang berbagi ilmu narasi sebagai mentor. Bener kan? Kayak so many, sebenarnya gini loh, kayak orang-orang gacor di luar sana tuh banyak, kayak apa namanya, orang-orang keren lah di luar sana tuh banyak gitu. Dan aku yakin banyak orang yang di luar sana itu kayak pengen banget gitu untuk nge-share insight-nya mereka. Nah sebenarnya aku juga kayak lagi nyiapin plan untuk kayak gini loh. Nih premisnya tuh adalah kayak, kalian bayangin nih, aku misalnya siapa ya, misalnya Erin, bukan lah, ya Erin lah, tapi bukan Erin cewek ya, ada Erin di kolom chat ini. Nah misalnya Erin tuh mentor aku, terus kayak dia ngasih aku insight, atau kayak let's say kayak dia ngebimbing aku gitu, terus dia ngasih pelajaran, terus kayak apa namanya, nanti ya dia ngasih pelajaran apa intinya. Nah tapi pelajaran dia kasih ke aku itu cuma eksklusif untuk aku, kayak cuma satu-satunya itu untuk dikasih untuk aku gitu kan. Nah menurut aku tuh kayak itu masih ada kayak, bayangin kalau misalnya Erin itu bisa ngasih ke semua orang di luar di dunia ini, sehingga kayak semua orang tuh bisa dapat insightnya Erin gitu. Nah pertama Erin nggak perlu capek-capek untuk apa namanya, untuk membilang ke 1.000 orang satu persatu. Enggak, kenapa nggak kayak dibikin aja kayak let's say kayak podcast, atau misalnya kayak let's say kayak ya video aja gitu, jadi kayak semua orang tuh bisa dapat insightnya. Nah itu aku lagi nyiapin platform itu gitu, tapi nanti kita coba apa namanya, kita coba buat plan aja gitu kan, gitu. Jadi ya gitu sih, keren. Jadi semua elemen kerjasama dan kasih feedback, ya bisa ya gitu kan. Jadi kayak community ini tuh kayak bener-bener kuat gitu untuk support satu sama lain, gak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk apa namanya, untuk sesama gitu loh, gitu sih. Karena ya logikanya kayak aku sendiri gitu lah guys, kayak aku mau bikin ini sendiri, mungkin nanti bakal dibantu sama temanku, tapi aku jadi kayak berharap juga teman-teman yang menggunakan juga kayak ya gitu, kayak bisa membantu juga. Kak aku maba UB, please you give your advice. What is my advice ya? Menarik. Ini Gerda ya? Oh ya, ini Gerda. Menarik menurut aku, even sekarang ada LinkedIn pun, it will be more efficient kalau dashboard untuk keterus kayak segitu. Nah iya kan, kayak secara industri gitu, kayak misal gini ya, kayak organisasi sekarang itu kayak mungkin mereka tuh kayak bikin itu secara, iya lagi pucat, kayak bikin tuh secara apa ya, kayak bikin tuh secara berbayar gitu misalnya, atau kayak cuma event kayak seasonal gitu misalnya. Jadi kayak impactnya kan nggak lama kan, kayak ada time window-nya gitu loh. Jadi kayak kenapa nggak ini kayak dibikin long time, scale-nya gede, semua orang bisa akses, free, gratis. Jadi kayak why not gitu. Jadi itu sih, jadi kayak aku pengen bikin kayak gitu. So hopefully mungkin Gerda nanti kayak if you want to join this initiative, boleh lah. Gerda ini by the way kayak temanku di UB guys. Ini One TDC, no, this is me. Aku udah nggak di One TDC lagi. Iya, banyak banget anak Pekanbaru. Sorry jaringan. Mulai banget menarik. Oke, jadi iya sih banyak banget orang Pekanbaru yang ada di COC ya. Siapa aja coba? Jadi tuh nih Aan yang anak season 3 ya. Aan tuh dia apa namanya, satu sekolah, satu MTS sama aku, satu SMP. Terus siapa lagi coba? Ini si apa? Erin, bukan Erin deh. Erin tuh bukan si kok aku kayak brain stuck. Udah. Kak Arifin lagi sibuk apa sekarang? Sekarang aku sibuk ini doang sih. Aku sibuk intern doang. Terus paling udah sih itu doang, kayak gak banyak. Jadi 9 to 5, terus pulang, tidur, istirahat, ngerjain tugas yang lain. Kemudian tugas-tugas yang lain tuh kayak ya ada aja lah gitu, gak bisa disebut satu persatu. Bikin
Terus apa lagi ya? Aku mau yaping apa ya? Tadi aku tuh kayak kayak cuma butuh saran kalian sih guys, kayak ini kayak ada hal lain lah nggak ya yang perlu diperhatikan, kayak loophole apa yang perlu aku perhatikan gitu loh. Jadi ya itu sih. Udah sih sebenarnya Kak jago ngoding. Enggak, aku enggak jago ngoding, tapi kayak kayak let's say kayak kalian mungkin kayak oh Arifin bikin dashboard, bikin platform, dia bakal ngoding. Enggak guys, aku bakal pakai cloud, aku bakal pakai GPT. Terus aku lempar ke apa namanya anti gravity. Terus yaudah jadi websitenya, tinggal bayar. Gampang guys, sumpah gampang. Apalagi kayak bikin UI yang kayak yang keren-keren gitu, itu tuh gampang banget. Kalian tinggal lempar cloud terus kayak atau lempar Gemini gitu, kayak atau kalian ya terserah lah mau pakai apa, Gemini juga oke. Terus kayak jadi gila udah tahu ganti gravity. eh itu wajar sih menurutku. Kayak nggak tahu ya, tapi kalau di UB dan sekitarku itu penggunaan AI-nya udah oke sih, kayak udah jauh gitu. Jadi nah menurutku itu sih, kayak menurutku kayak kalian menggunakan AI itu udah harus di scale up sih, harus di scale up, karena kalau misalnya nggak di scale up kayak kita bakal tertinggal gitu lah guys dari negara-negara yang lain. Karena kayak penggunaan AI kita kan kayak sebagian besar masih kayak sistem itu kayak question answer gitu kan, bukan hal yang kayak strategik dan lain-lain. Jadi kayak kita harus coba buat scale up kemampuan kita gitu. Iya, aku alumni Mandua Pekanbaru. Benar. S1 jurusannya apa, Vin? Mau kerja apa? Jurusan S1 aku teknik industri, mau kerja apa? Nggak, aku belum bisa bilang sekarang sebenarnya, karena masih bingung juga kayak mau arah kemana. So many thing yang interesting belakangan ini. Balelue itu the best coy. Aku kayaknya 3 hari sebelum aku ke Jakarta itu aku makan balelue. Itu kan ada sambal apa ya? Ada sambal matah sama ada sambal hijau. So aku the best banget sambal hijau coy. Telap. Namanya telap pakai delap ya. Aku tahu telap aja maksudnya. Tapi aku udah lama banget ingin makan telap ya guys. Teknologi kan luas banget. Aku interestingnya kemana? Jujur aku nggak tahu kemana. Aku interesting semua. Kayak karena menurut aku kayak teknologi itu karena kita belajar luas banget. Jadi kayak POV yang kita tuh kayak helikopter gitu loh. Jadi kayak dari atas kita bisa kayak ngelihat itu secara holistik, secara keseluruhan. Dan menurut aku itu tuh oke banget sih untuk dipunya gitu sebagai anak teknik industri. Jadi kayak ya seru lah. Udah sih. Apa lagi ya? Aku udah kerja. Nggak tahu ya, aku hitungan kerja ini apa sih? Hitungan kerja ini kayak kartap kah atau intern? Aku sekarang masih intern sih. Tapi kalau intern bisa dibilang kerja berarti aku sudah kerja. Mukanya nggak asik. Mukaku nggak asing, oke. Live-nya jam segini banget ya, aku lagi kayak lagi kayak lagi udah udahlah. Oke, show gak apa-apa, it's okay. Lucu aja. Live-nya jam segimana lagi. Maaf ya, memang Pak No. Itu the best coy. Pak No itu yang ini gak sih? Yang di dekat kuburan gak sih? Makam pahlawan. Itu the best sih menurutku. Iya. Iya gitu. Oke. Aku bisa melihat kayak gini. Aku tuh lagi mencoba untuk transisi kayak personal branding itu kayak
gak hanya cocek, nggak hanya kayak ngebahas hal-hal yang kayak yang lucu-lucu gitu ya. Tapi aku lagi kayak coba transitioning ke arah yang kayak jauh lebih sesuai sama misalnya kayak masalah kuliah atau misalnya let's say masalah profesional atau kayak tips-tips secara gitulah gitu. Karena aku ngerasa mungkin seru gitu untuk kayak ngebahas hal-hal yang lucu. Tapi kayak it's not fulfilling gitu loh guys. Kayak nggak hatiku tuh tidak terisi dengan baik gitu loh untuk hal-hal yang lucu-lucu. Sedangkan kalau misalnya kayak aku bisa sharing atau kayak misalnya itu itu lebih fulfilling lah buat aku. Jadi tapi sebenarnya kayak bisa lihat sih progresnya. Komennya teman-teman di live ini juga kayak udah beberapa kayak nanya tentang tips atau lain-lain. Jadi ya let's see the progress gitu. Nah, nggak Spolda nggak? Jujur, itu yang ini ya, tim Menuha ya. Gaspol, udah nggak? Oi Bang Oki. Terus itu aja guys. Mungkin hal Fatima kita barutin aja kalau live-nya. Tidur video mas. Masih malam minggu loh kak. Bang, jadi chill aja lah. Si kakak di S3 jagoin siapa? Waduh, sulit. Semua jujur kayak nih ya menurutku ya. Aku nggak tahu cerita sebenarnya gimana. Tapi timnya Rex sama timnya Evan itu gacor coy. Itu kayak kombinasinya tuh Rex ya. Coba ya. Rex, ada Kemal, ada Nashwa, ada Alia. Itu the best lah menurutku. Aku dukung timnya Rex sih. Karena gila keren banget coy. Tim monster itu benar-benar tim monster gila. Pak Petra Surga. Janganlah aku malu. Tumben Jerome Pollen. Emang aku mirip ya? Ini kayak pick me banget kalau ngomong-ngomong kayak gitu. Aku diam soal tuh nonton. Maksudnya? Nah, aku tuh belum nonton yang episode selanjutnya ya. Aku nggak nonton di apps. Jadi ya gitulah. Wah, kalau karyawan RG jelas lah abangku Bang Oki. Jelas guys, kalau Bang ada Bang Oki. Kalau nggak ada Bang Oki tuh yang teknikalnya kayak misalnya handphone, wifi, terus kayak jaringan satu laptop ke yang lain itu nggak bisa jalan guys. Dicoba cek. Jadi Bang Oki itu the best. Kan ada orangnya. enggak gitu lah. DRG yang episode 7 juga bisa nonton sekarang ya. Nah itu aku juga nggak tahu coy. Itu aku belum nonton. Kalau jujur aku bingung karena ngerasa salah jurusan dan sekarang masih nyesel gak ada jurusan yang aku mau. It's okay sih kayak apa ya? Ya gini loh. Kalau menurutku kalau misalnya salah jurusan tergantung jauh-jauhan itu tergantung ya kayak apakah antara dua kemungkinan kan, cuma ada dua kemungkinan gitu, kayak mau pindah jurusan atau kayak stay di jurusan ini tapi ya dan berusaha untuk menyukai itu kan, cuma ada dua pilihan menurutku. Nah kalau pilihan pertama itu adalah pindah jurusan, itu menurutku kayak iya perhatikan lagi gitu loh, kayak apakah show ini kamu bisa pindah ke sana gitu kan, kayak apakah ada masalah. Misalnya kayak aku rasanya mau pindah tapi nggak bisa karena aku SMBP, aku kelok nggak bisa. Jadi opsi pertama pasti nggak bakal terjadi. Terus yang kedua, kalau misalnya menyukai, apakah kamu secara kapabilitas dan secara historis kamu pernah melakukan hal tersebut. Kalau misalnya bisa, ya udah paksain diri aja gitu, kayak chill aja gitu. Tapi menurutku emang berat sih kalau kayak kita
ngejalanin suatu hal yang kita suka gitu kan. Kayak misalnya nih kita makan makanan yang kita nggak suka, yang nggak enak dong, kayak mungkin kita sakit perut gitu kan. Jadi kayak ya gitu sih, jadi kayak pilih aja gitu mau susah mau yang mana. Betul tuh dari Bang Oki, jalanin aja karena yang tidak suka ada jalan terbaik. Betul 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 Pak, betul, aku juga support itu. Memang nah itu jadi jika memang susah tapi kayak why not gitu gitu loh. Kadang tuh Tuhan tuh kayak ibaratnya aku tuh selalu apa ya, kayak selalu percaya gitu dengan kehendak Tuhan. Misalnya gini, gak mungkin Tuhan itu atau nggak mungkin Allah tuh lulusin kita di jurusan yang kita tidak pengen kalau misalnya memang itu yang terbaik darinya, ya kan. Jadi ya udah kayak percaya aja sama Tuhan kalau misalnya memang ini yang terbaik. Jadi kayak coba untuk telan gitu dulu, tapi sambil berusaha untuk menyukainya gitu. Pasti ada aja berkahnya gitu. Nih ya udah itu dulu lah. Kalau cari jodoh gimana ya kak? Jujur kayak ini orang yang lagi ngomong di depan kalian aja kayak sedang kayak figuring out juga sebenarnya. Jadi ya nggak tahu gitu loh guys, kayak cara tepat gimana. Mungkin Bang Uki ya bisa menjawab gitu. Gimana caranya sebagai orang yang sudah berkeluarga. Asoy. Guys, ada pertanyaan lain. Apa ya? Aku mau yapping apa ya? Jujur aku nggak tahu lagi mau yapping apa, tapi sebenarnya tuh tadi ya live ini tuh cuma buat yapping ide aku tadi sih. Tapi kayak yaudah kita positif gitu untuk ngelakuin ya. Ya itu aja. Kondisi Malang gimana? Jujur, aku lagi nggak di Malang. Tapi Malang akhir-akhir ini dingin banget sih. Jujur kemarin tuh kayak sangat dingin. Oke, kita ngebahas kenapa Malang itu bisa dingin guys akhir-akhir ini. Mungkin kalian tuh kayak kalau orang Malang tuh bilang ya, atau kayak anak-anak UB itu bilangnya kita lagi musim maba. Sebenarnya tuh enggak guys, kita tuh nggak lagi musim maba. Kita tuh lagi musim kemarau. Nah tapi kenapa kemaraunya dingin bang? Nah gini logikanya gini guys. Jadi kenapa kasih Jakarta ya, Jakarta tuh kenapa lagi dingin banget? Sebenarnya enggak sih, Jakarta nggak dingin banget. Malang lagi dingin banget, atau kayak daerah Wonosobo atau misalnya kayak daerah Jawa Timuran gitu, itu lagi dingin karena kita lagi musim kemarau. Kenapa musim kemarau itu bisa menyebabkan Jawa itu dingin? Karena gini guys, gini. Jadi musim kemarau itu terjadi karena adanya angin yang bergerak dari arah Australia, ya kan? Angin yang bergerak dari Australia ini itu dia bersifat dingin. Nah, tapi angin yang dingin ini sifatnya adalah kering. Jadi pas dia nyampe ke Jawa sana, anginnya ini itu menyebabkan Jawa itu bersifat kemarau. Tapi karena anginnya dingin, jadi kita dingin. Jadi makanya pas musim kemarau di Jawa itu kondisinya dingin. Gitu. Waalaikumsalam. Kak, tutor kuliah paham materi. Pertama ya teman-teman perhatikan. Pertama, kalau mau kuliah paham materi, pertama perhatikan dosen menjelaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, punya teman yang pintar. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita susah untuk memahami materi, maka ada opsi di mana kita bisa bertanya kepada teman gitu kan. Jadi kalian harus pintar-pintar pilih teman yang
yang pintar gitu. Nah, mungkin kayak kalian malas gitu untuk berteman. Nggak apa-apa, masih ada opsi ketiga adalah tanya AI, tanya ChatGPT, belajar dari buku, belajar dari Google. Itu cara kita bisa memahami materi. Udah, pakai itu. Ah, 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 ah. Kalau aku mau tanya kan Sosu melinjur di Saintek, kalau belajar Saintek di RG untuk kuliah bisa kah? Kayaknya bisa sih. Kayak harusnya bisa sih. Coba aja kayak buka apa namanya ruangguru.com, terus kayak masuk ke Brand Academy, terus habis itu coba cari kayak materi atau misalnya kayak materi kuliah, terus habis itu apa namanya nanti ada ruang belajar juga Kak, nanti tinggal cek aja gitu. Jadi bisa harusnya. Tinggal cek di websitenya aja. Satu, dosen gue jarang menjelaskan alias isinya presentasi. Sekarang udah un-off lulus, alhamdulillah. Unofficial lulus, alhamdulillah. Ya kadang ya ada dosen yang kayak gitu sih. Tapi ya mau gimana gitu, itu yang harus di apa namanya, harus diterima kan. Ya nggak apa-apa lah, masih ada dosen kedua, yaitu adalah AI. AI itu nggak cuma bisa nanya buat belajar coy, kayak so many thing bisa ditanya dari AI. Bener nggak sih Kak, biar gak hampa hidup harus ada hal yang bikin excited? Bener banget. Nih, nih, kalau aku sendiri kayak hal yang bikin excited adalah salah satu yang akhir-akhir ini aku rasa itu adalah gym sih. Jadi kayak kalian bayangin nih, kayak 9 to 5 intern itu kayak pulang tuh agak draining sebenarnya, kayak agak capek gitu kayak. Nah, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya aku habis nge-gym tuh kayak energinya tuh naik gitu loh guys. Jadi kayak gitu, kayak nggak tahu kenapa tuh enak banget gitu. Apalagi kalau habis minum kreatin, wah itu the best feeling ever. Jadi menurutku kayak cari hal yang excited, entahlah kayak main game atau kayak misalnya kayak cari-cari milestone. Nah, cowok adalah orang yang sangat suka untuk mencari kesusahan dalam dirinya di hidupnya sendiri. Itu cowok. Misalnya kalian ngapain susah-susah gym, tapi nggak tahu kenapa itu bikin diri aku tuh seneng, ya kan? Kalian mainin nih, gym tuh susah nggak menurut kalian? Susah gila. Pertama, karena harus konsisten. Terus yang kedua, ngangkat barang berat tuh capek. Terus yang ketiga, jaga makan tuh susah. Yang keempat, terus jaga makan itu butuh duit. Duit tuh susah untuk dicari, ya kan? Kalian bayangin nih, satu hari kalian harus menjaga protein sebanyak 150 gram. Which itu butuh makan 3 kali atau 2 kali dada ayam 100 gram lah, atau kayak 80 gram gitu. Jadi kayak ya gila aja gitu, kayak capek sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa itu seru coy. Ya itulah cowok gitu. Jadi untuk bisa bikin excited ya cari hal-hal yang menantang. Itu jujur itu dingin buat kulit kering, pecah, nggak nyaman, iya kan? Jadi ya itu alasannya tuh karena kemarau gitu. Jadi kayak si yang Malang tuh lagi kemarau lah, pada intinya seperti itu. Wah, abis aja makan song kambing. Wah itu iya. Tapi sebenarnya aku nggak setuju bang. Karena aku tuh nggak suka kalau misalnya habis gym badan panas, makan sop itu tuh kayak makin panas. Jadi aku kurang suka sebenarnya. Maaf ya bang. Oh, lu di consulting firm kan sekarang? Iya bener. Ya ini coba. Tapi Arifin kayaknya kalau gym makin cakep banget sih kayak Aiden. Jujur. Nggak bisa disaingin cewek Aiden tuh, badannya udah gede banget. Aku masih basah, aku masih kecil banget. Jangan dibandingin lah, aku malu. Ini Vin tetap semangat ngerjain tugasnya. Kalau di kertas jangan lupa istirahat, jangan sampai tengah malam. Thank you kak. Jadi aku ketemu kakak ini pas waktu di kereta. Jadi pas di kereta itu aku ngerjain tugas kuliah, dan kayak
pas aku ngerjain kakaknya di belakangku, jadi kayak lucu banget. Thank you kak. Iya kan, kering parah gitu loh bang. Kayak body fatnya mungkin kecil banget ya. Jadi kayak emang susah lah dibandingin sama aku gitu. Tapi nggak apa-apa, kita step by step aja. Aku juga baru gym baru awal bulan ini. Jadi nyantai. Udah episode 7. Aku 6 sih. 7 tuh yang di apps RG gak sih? Mungkin lebih cringson sih kayaknya. Iya benar juga sih, mungkin sih bang. Jujur aku belum pernah lihat Aiden ya. Top 3 WFC nongkrong di Malang. 1, menurutku kalau WFC itu paling the best sebenarnya. Paling the best sebenarnya Ombe Coffee Araya sama di Fornoon Araya. Itu enak banget karena tuh sepi, terus kayak kopinya enak, terus kayak homey juga, nggak berisik. Terus yang kedua itu top 1 ku 2, sorry. Terus yang kedua paling ini sih, paling Nakoa Suhat. Karena tuh walaupun ramai tapi kayak ramai itu suaranya tuh enak gitu loh, kayak karena kan luas. Jadi kayak kita sebenarnya cuman jadi noise doang gitu kan. Bukan yang kayak kita mendengarkan. Jadi ya enak, dan kopinya juga enak kan, juga murah juga kan di situ. Nakoa iya bener sih. Nakoa enak juga. Ya ini maksudnya enak. Terus yang ketiga tuh Nowhere tuh enak juga karena kayak dia kan banyak outdoor, terus kayak kalau misalnya pengen outdoor enak juga. Tapi jujur loh Vin, aku kira tinggi kita sama, pas ketemu di real life pasti kereta itu ternyata look bigger. thank you kak. Tapi berarti aku gendut parah ya. Look bigger cuy. Lucu aja. Aska dan kawan tertancap di episode 7. Sumpah gak sih? Aku gak lihat sih. Semoga tim Aska bisa selamat ya guys. Semoga. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 aja lah ya. Mau tidur coy. Jangan spoiler dong. Aku mau nonton juga episode 7. Aku lagi stay di Jakpus. Masih dekat sama siapa? Masih semua sih. Kayak ya kemarin aja habis nge-live kan sama teman-teman S2. Bukan S2 season 2. Habis sama Rafael sama apa namanya, sama Faza juga. Jadi ya masih itu terhitung dekat lah. Semua apa kita yang kurang tidur? Iya lagi sumpah. Kayak lawanku tuh untuk gym tuh adalah tidur, gila. Kayak bayangin nih, sekarang aja belum tidur coy. Jadi ya gitulah. Tutor masuk 190 DC. Tutor masuk 190 DC adalah jadi gini. Jadi kan 290 DC itu ada dua selection process kan. Ada FGD sama ada case. Interview sama FGD sama interview. Terus kalau di FGD sebenarnya menurutku kayak coba ACE atau kayak coba belajar untuk business case gitu lah. Jadi kayak misalnya pertanyaannya adalah bagaimana, misalnya nih let's say kalian punya klien kalian itu mau ekspansi ke Eropa. Terus kayak apa yang kalian perlu sarankan kepada si klien kalian. Oh berarti kan itu kalau misalnya ada orang mau ekspansi, berarti kalian harus lihat apa coba. Karena harus paham gitu frameworknya ada apa aja gitu. Misalnya ada kompetitor, terus yang kedua bisa dari segi customer, ya kan kalian harus perhatikan semuanya. Jadi ketika nanti PFGD kalian bisa kayak misalnya ada satu orang yang megang customer, kayak dia kayak menyampaikan customer duluan. Kalian punya POV lain gitu, kalian punya POV lain adalah kompetitor gitu-gitu. Atau kayak misalnya kayak kita harus memperhatikan kompetitornya, apakah kayak di sana tuh marketnya sudah sangat banyak gitu kan kayak di produk ini atau enggak. Jadi kalian harus punya bargaining power sendiri gitu ketika nanti di FGD. Jadi belajarlah bisnis case-nya. Bagaimana cara belajarnya bang? Tanya AI, minta AI gitu. Kayak buatkan aku case prompt, atau misalnya kayak contoh bisnis case yang bakal ditanyain di FGD-nya consulting organization.
tinggal tanya nanti ada oke gitu kan, dia kasih terus nanti ya udah menurut aku jawaban aku ini, tolong berikan aku improvement yang lain atau blind spot yang lain aku yang belum aku explore. Ya udah itu nanti kalian bisa belajar tuh deh kayak gitu. Terus yang kedua interview, ya sebenarnya interview just be yourself aja sih. Kayak kalau ditanya tentang sesuatu ya jawab gitu kayak sesuai dengan diri kalian. Udah, sebenarnya gampang sih untuk masuk ke NTDC. Kakak ada rencana kerja di LN? Kalau misalnya in the short term nggak ada, karena kayak aku masih kuliah juga, jadi nggak ada. Tapi for a long term kayaknya ada deh. Bang udah nonton episode 6? Udah banget. Aku tadi kayak gantung banget lagi apa namanya endingnya episode 6. Tapi jangan spoiler lah guys. Yang episode 7 aku masih aku mau nonton. Guys, kita jam 1 tidur aja lah ya. Kita harus ini guys. Kita harus tidur guys. Kita nggak boleh nggak boleh begadang. Kakak kapan balik Malang? Aku kapan balik Malang ya? Oktober kayaknya. Tapi aku kayak Agustus bakal balik sebentar sih. Gitu. Ini kayak kali ini kayak jadi kayak teman video call gitu loh. Kayak aku kayak posisinya nggak jelas kayak dan ngomongnya juga kayak amburadul sih. Bodo amat lah. Bedanya One TDC share UB apa? Bedanya adalah pertama banyak bedanya. One TDC tuh klien cycle-nya beda. Kalau One TDC itu kayak kita based on demand. Jadi kayak dalam setahun bisa jadi kayak di Juni ada kliennya ada, tiba-tiba nanti di Maret ada. Nah, sedangkan kalau misalnya di share UB tuh dia digabungin jadi satu. Kayak misal kayak dalam 1 tahun itu cycle-nya cuma ada satu. Misalnya kayak let's say start dari bulan Juni. Jadi di bulan Januari tuh nggak ada. Jadi kayak based on jadi kayak di pool, jadi buat pool gitu jadi satu itu. Jadi itu bedanya. Daftar BPPin. Aku lagi intern Kak. Nantilah daftar yang lain kalau udah selesai. Oke. Aku kayak apa namanya, placement handphonenya nggak jelas ya. Bodo amat lah. Sebenarnya itu aja. Selama ada pressure nggak ada yang nekan aku sendiri nih, nekan sendiri. Nggak jelas. Valovin, bang, sumpah aku udah lama banget main Valo sebenarnya. Serius, aku aja kayaknya di laptop tuh 2 hari lalu aku hapus Valo. Karena penyimpananku udah hampir habis. Jadi aku hapus Valo. Sering lewat teknik tapi kenapa masih belum pernah ketemu? Karena mungkin kayak aku jarang ke kampus selama semester ini. Karena kelasku kayak dikit banget lah pada intinya. Jadi aku jarang ke kampus. Jadi mungkin gak belum ketemu ya Kak. Tapi kayak mungkin ya let's see kita bisa ketemu nanti in the future. Semoga. Sumpah ini sharp jam 1 tidur ya guys. Aku berharap kalian juga tidur sih. Kalian jangan begadang lah. Tidak baik ya, walaupun lagi walaupun lagi malming ya. Kalian masa malming nonton aku? Minimal jalan kayak keluar AC. Apa lagi ya? Skripsi lagi sumpah ayo aku harus skripsi coy. Aku harus nentuin topik sebenarnya aku udah tahu sih kayak aku mau ngapain ya, tapi judul pastinya atau kayak topik pastinya aku belum konsultasi. Iya lagi, kenapa jarang upload ya? Mungkin aku bakal balik sih dalam beberapa waktu ke depan ya guys. Semoga ya, karena menurutku cerita yang aku mau bawakan tadi lah, yang tadi kayak tentang platform untuk aku jadi bantuin teman-teman, itu bisa aku taruh juga di situ gitu. Jadi biar semua orang tuh juga bisa dapat
dapat akses di situ. Alah dipakan pin alun, lo dipakan nai. Wow, itu jangan sih kak. Kayak kita harus jaga protein dan jaga tidur sebenarnya. Semoga bisa konsisten ya kak. Harus protein harus cukup. Nah itulah guys, cowok tuh adalah kita tuh selalu ingin mencari kesusahan di dalam hidup kita. Itu dengan apa? Misalnya nih, kalian nih abang Kimchi ini, dia lagi nge-gym sekarang. Dia harus makan protein yang cukup. Tapi apa? Makan protein yang cukup itu memperibet diri sendiri. Karena apa? Makannya harus bener-bener dada ayam, atau kalau nggak dada ayam ganti yang lain. Kalau nggak cukup, stres sendiri kayak, duh aku hari ini nggak cukup lagi makan ayamnya gitu. Tapi aku ada hack menarik sih. Jadi tadi aku ke Grand Lucky di SCBD. Terus aku nemu satu ayam kayak gede gitu. Satu ayam utuh itu roasted chicken gitu. Itu harganya tau nggak berapa? 65.000. Dan menurut aku itu bisa dipakai 3 hari. Kayak menurut aku kayak itu oke banget sih. Iya kan, nanti aku update maaf banget aku mengghosting. Maaf banget. Aku nanti akan balik ke channel WA lagi, oke? Tenang saja. Abis 2 kopje gimana tidurnya ya? Aduh, bisa sih, aku juga habis minum poin coffee. Jadi jangan takut lah buat tidur, tinggal tidur sebenarnya. Paksa guys. Aku tuh kemarin habis nonton podcast Raditya Dika, cara tidur itu adalah cara dengan tidak mencoba untuk tidur. Jadi kayak yaudah kalian merem, nanti pasti tidur sendiri. Iya kan, kapan lagi pertimbangan itu real sih. Itu roasted chicken the best. Aku ngambil yang kaju bukan yang barbecue gitu lah, itu enak. Di Jakarta ngapain bang magang? Kah betul, aku lagi magang guys di Jakarta. 3 menit lagi ya guys, kita cabut please. Aku seneng deh nge-live malam ini, walaupun yang nonton cuma 72 ya. Tapi nggak tahu kenapa kalian sangat supportive. Thank you guys. Ini sudah ya. Wah kangen Pimpa Dewi. Iya lagi, itu kayak itu the best mie sebelum ada mie gacuan. Dulu gacuan kan nggak ada di Pekanbaru kan. Nah itu tuh pelarianku mie Pak Dewe. Oh Bang Adi, halo Bang Adi. Teman sendiri Bang. Iya lagi kayak sebenarnya tadi tuh kayak lagi gabut banget. Terus ya udah aku kayak tiba-tiba nge-live aja gitu. Jadi ya makanya sendiri. Ya udahlah, udah 2 menit lagi mau jam 1 juga. Mending kita tidur. Ya udah, aku mau sehat dulu. SS dong guys. 1, 2, 3. Entah ada yang SS atau enggak, tapi yang penting aku dulu. Ya udah, bye bye teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton pada malam hari ini. Kata-kata terakhirnya adalah semoga kalian bisa mencapai apa yang sudah kalian inginkan sejak dulu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, dan semoga kalian sehat-sehat. Semoga kalian tidurnya enak. Bye bye. Have a nice sleep guys. Bye bye.